Langsung rame tuh. Ya, silakan Mbak Alani. Baik, terima kasih. Selamat sore, selamat pagi waktu UK. Selamat datang di CMBS Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lani. Hari ini kita masuk ke sharing session Scholarship Hunter. Untuk informasi, ini adalah sesi terakhir dari Scholarship Hunter, di mana kita akan membahas tentang gimana sih kehidupan akademik dan kehidupan sosial dari para scholarship awardee atau misalnya yang bersekolah di luar negeri. Nah, di sini kita sudah menghadirkan dua narasumber. Beliau-beliau ini merupakan expert di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada Abang Agung Nugroho, saya panggil Abang aja ya, Bang Agung. Beliau adalah LPDP Scholarship Awardee yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3, doktorat di University of Bristol. Sebelumnya, beliau juga menuntaskan pendidikan master beliau di Australia, tepatnya mengambil Master of Education, yaitu di University of Canberra. Beliau saat ini merupakan tenaga pengajar di Universitas Negeri Semarang. Jadi beliau mengambil jurusan yang linear dari awal sampai akhir. Saya lihat sangat berkecimpung di dunia pendidikan. Jadi saya rasa beliau akan memberikan insight yang luar biasa tentang bagaimana sih perbedaannya education system, sistem belajar atau lingkungan akademik, lingkungan belajar nanti di Indonesia ataupun di luar negeri. Pembicara kita selanjutnya ada Bang Ibtu Satyadira Anggoro Arya atau kita panggil Bang Satya. Beliau saat ini bertugas di Kepolisian Republik Indonesia dan sedang menempuh pendidikan di UK juga, tepatnya Master of Criminology and Criminal Justice di University of Glasgow. Nah, beliau ini mungkin akan memberikan insight yang berbeda juga ya, tentunya kalau misalnya rekan-rekan banyak yang dari imigrasi, jadi mau menempuh yang linear, mungkin beliau ini juga akan menjadi inspirasi kita. Gimana sih rasanya PNS mendapatkan beasiswa, terus kuliah di luar negeri, dan kembalinya seperti apa. Mungkin beliau akan memberikan insight yang berbeda juga untuk kita. Nah, untuk teknis diskusi hari ini, kita akan langsung saja dengan dua pembicara. Jadi pertama mungkin Bang Agung, langsung lanjut ke Bang Satya, kurang lebih 20-25 menit masing-masing, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab. Nah, sesi tanya-jawab ini, rekan-rekan kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung leave comment aja. Kalau misalnya mau bertanya langsung juga boleh, tapi kita akan spare waktunya di akhir. Jadi kalau sudah ada terbersit pertanyaan, silakan leave comment, nanti kita akan bacakan satu persatu dari atas. Nah, untuk mempercepat, agar kita tidak buang-buang waktu, kita akan langsung ke pembicara pertama, Bang Agung. Silakan, tempat dan waktu dipersilakan. Terima kasih Mbak Lani. Saya panggil Mbak, nggak apa-apa ya. Kemudian yang saya hormati Pak Kapten Satyadira, kemudian Mbak Galuh, Pak Ridwan, dan Pak Yonas, dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Jadi dari yang disampaikan oleh moderator kita, yaitu Mbak Lani hari ini, tugas saya kalau saya tidak salah adalah mengenai berbicara mengenai academic life ya, jadi kehidupan akademik di luar negeri. Nah, dari case saya hari ini saya akan berbagi mungkin tidak lama dan tidak sangat mendalam ya, karena waktu hanya 20-25 menit. Jadi saya akan menyentuh bagian-bagian yang ringan tapi semoga bisa bermanfaat. Jadi dari apa yang saya share di screen itu, ada beberapa sih kalau kita berpikir mengenai kuliah luar negeri. Jadi kita bisa bertanya pada diri sendiri, kalau kuliah luar negeri itu kira-kira apa sih yang baru, apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi mungkin dari berbagai macam ide itu ada beberapa yang bisa saya tangkap ya. Yang pertama sosialisasi, kemudian kultur dan bahasa yang berbeda. Dalam kasus saya di Inggris ya, otomatis kita harus bisa berbahasa Inggris. Kemudian metode belajar yang sangat berbeda antara Indonesia dengan Inggris. Kemudian ini yang cukup penting ya, pola waktu, pola makan, beribadah bagi saya sangat penting sekali karena saya alhamdulillah seorang muslim. Jadi saya sangat melihat
jam-jam beribadah itu sangat berbeda antara di Indonesia dengan di Inggris contohnya. Di Australia juga saya yakin juga berbeda. Jadi misalkan di masa-masa summer, di mana summer itu di Inggris itu adalah bulan-bulan Juli, Agustus ya. Kalau di Australia itu adalah bulan Desember, kalau saya tidak salah. Desember, November gitu, itu summer. Di mana subuhnya jika di UK itu adalah jam 3 pagi, kemudian sholat duhur itu baru jam 3. Jadi kalau di Indonesia jam 12 sudah duhur, jam 3 di sini baru duhur. Asyarnya jam 6. Kemudian maghrib ini yang cukup menyiksa, khususnya bagi teman-teman yang sedang menjalankan puasa ya, Senin Kamis gitu. Kalau di summer itu sangat memberikan kekuatan yang sangat dahsyat. Jadi pelatihan hidup yang sangat kuat, yaitu Anda harus melakukan buka puasa sekitar pukul 9.30 malam. Jadi bayangkan saya dari jam 3.30 pagi sampai jam 9.30 malam menahan lapar dan dahaga, di mana cuacanya cukup terik di sini kan. Itu perbedaan yang menurut saya sangat ringan tapi bermanfaat bagi bagi kita sendiri dalam menempa kehidupan kita di sini. Kemudian evaluasi dan assessment yang berbeda. Jadi nanti kita akan bahas coba satu-satu metode belajar sama evaluasi di UK, dan sedikit pengalaman saya dulu dari sudut pandang saya ketika saya di Australia. Jadi ini fokus presentasi kita pada sekarang ini. Jadi ada metode belajar, kasus saya yaitu UK dan Australia, sudut pandangnya pembicara. Kemudian dulu saya S2 di Canberra, itu di Australia, sekitar tahun 2012 sampai 2013. Kemudian sekarang ini saya sedang menempuh doktoral, jadi S3 di University of Bristol, dan ini masuk tahun ketiga. Kemudian saya juga akan sedikit berbicara mengenai tata cara penilaian, evaluasi, dan assessment. Karena ini sangat penting bagi rekan-rekan nanti yang suatu saat sudah berkeinginan untuk kuliah di luar negeri supaya tidak mengalami academic shock ya istilahnya. Jadi kalau culture shock itu kan budaya. Kalau academic shock itu yang lebih parah itu. Kalau kita tidak bisa cope with it, tidak bisa mitigate academic shock, itu bisa berimbas pada banyak hal nanti. Baik, yang pertama, jadi perbedaan education system ya di Indonesia. Jadi kalau kita membahas perbedaan sistem pendidikan ya di Indonesia, sebenarnya saya tidak bisa bilang Indonesia tertinggal jauh. Saya tidak mau bilang seperti itu karena pada nyatanya Indonesia itu sudah juga bisa memberikan fasilitas pendidikan yang lumayan bagus bagi mahasiswa-mahasiswanya. Namun ada beberapa beberapa yang mungkin kita bisa saya bisa sampaikan di sini. Yang pertama itu adalah waktu dan ruang belajar. Saya ingin memberikan salah satu penekanan di poin pertama ini. Jadi ketika kita kuliah di luar negeri, jadi dari kasus saya, kita nggak perlu khawatir dengan apa yang terjadi di Indonesia. Dalam arti ketika kita bekerja, kita mendapatkan surat izin, kita sudah bisa kuliah di luar negeri, kita bisa fokus di sana. Jadi jika di Indonesia kita kuliah kadang-kadang sambil kerja ya, atau mempunyai sampingan bekerja gitu kan. Kemudian banyak tugas dari kantor juga masih mengalir gitu kan kalau di Indonesia. Walaupun saya tidak bisa memukul rata di Indonesia semua seperti itu ya, tapi di kasus rekan-rekan terdekat saya, jika mereka lanjut kuliah di Indonesia, itu mereka masih mendapatkan beban tugas dari kantor, di mana itu sangat mengganggu konsentrasi dan mengganggu fokus dari belajar itu. Nah, jika kita kuliah di luar negeri, contohnya saya di UK, itu dunia pekerjaan di Indonesia saya kesampingkan dulu. Jadi saya fokus terhadap apa yang saya kerjakan di sini. Jadi kita dengan fokus itu harapannya adalah kita bisa memberikan sesuatu yang lebih dalam. Jika kita mempelajari sesuatu, kita bisa belajar lebih dalam mengenai apa yang sedang kita pelajari, tidak setengah-setengah saja. Kemudian yang poin kedua, beban kerja dan fokus tugas itu seperti mirip ya dengan poin pertama. Jadi perbedaan yang pengen saya tekankan adalah seperti saya tulis di situ. Jadi saya bisa menganggap bahwa masters apa yang dilakukan oleh Mas Satya atau Mbak Galuh di UK ini jauh lebih berat ketimbang apa yang saya lakukan atau yang dilakukan oleh PhD di sini. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena masters itu memiliki
banyak deadline dalam tempo waktu yang cukup pendek. Misalkan dalam 6 bulan itu bisa ada 4 atau 5 deadline. Sedangkan doktoral atau PhD itu dalam 3 sampai 6 bulan itu mungkin hanya ada 1 sampai 2 deadline saja. Biasanya progression yang diminta dari supervisor. Nah, namun bukan berarti salah satu lebih susah dan salah satu lebih mudah ya. Namun yang diminta dari kuliah PhD atau doktoral itu adalah kedalaman. Jadi ketika kita menulis sesuatu, membahas sesuatu, doktoral itu diminta untuk sangat detail dan sangat dalam mengenai apa yang Anda tulis. Jadi jika contohnya Anda punya ide mengenai jadi pendidikan di rural area gitu kan. Itu kan suatu hal yang simple ya, pendidikan di rural area. Nah, di doktoral itu saya kurang tahu apakah di masters akan diminta hal serupa. Kalau di doktoral, bahkan sampai per kata-kata rural, itu mereka akan minta, kenapa Anda menyebut kota itu adalah rural? Sumbernya apa? Referensinya apa? Anda punya hak apa menyatakan kalau tempat itu adalah rural area? Bukan merupakan, terus jika ada, itu desa, bukan rural. Kenapa disebut desa? Mana referensinya? Jadi ada peraturan pemerintah mana yang menyatakan kalau itu adalah sebuah desa, bukan sebuah kota, gitu kan? Jadi itu contohnya saja ya. Jadi bukan berarti itu bisa diambil sebagai hal yang pasti terjadi, tapi kalau doktoral itu lebih terfokus dan lebih dalam apa yang Anda tulis, tentang apa yang Anda tulis. Kemudian learning assistance ini saya pikir juga terjadi di masters maupun di PhD. Jadi dosen yang sangat profesional. Saya tidak ingin menyatakan bahwa dosen di Indonesia tidak profesional, mohon digarisbawahi. Jadi di mana-mana profesional. Namun di UK itu mereka benar-benar memfokuskan diri pada perkembangan akademik mahasiswanya. Jadi jika teman-teman dapat mendapatkan supervisor, jadi ada beberapa atau mungkin hampir semua, jadi SOP mereka itu sangat memperhatikan perkembangan dari setiap mahasiswanya. Kemudian well-being itu kata yang saya pikir sempat kita bahas tadi antara beberapa dari pembicara dan panitia. Jadi well-being itu sangat diperhatikan. Bahkan satu kasus yang bisa saya bagikan dalam presentasi ini adalah ada rekan saya bernama Ada. Jadi inisial RS. Jadi beliau kuliah di sini. Beliau sempat mengalami stres. Ketika mengalami stres itu, bahkan beliau itu disarankan bertemu dengan psikiater. Nah, dari proses beliau bertemu dengan psikiater itu beliau diberikan satu hal yang bernama extenuation circumstances. Jadi kayak perpanjangan waktu tugas gitu loh. Karena apa? Jika tidak dikasih perpanjangan, jika deadline-nya terlambat, maka mereka menganggap rekan saya ini akan mengalami stres yang bertambah yang akan mengganggu well-being-nya. Jadi seberapa peduli mereka terhadap well-being kita itu yang juga bisa membedakan antara apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang terjadi di luar negeri. Dalam kasus ini adalah UK. Kemudian feedback pembelajaran itu akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Kemudian masa libur mungkin hampir sama dengan di Indonesia ya. Jadi di Indonesia ada libur semester, kemudian ada libur lebaran dan sebagainya, libur nasional. Di UK itu ada yang namanya bank holiday atau libur lain-lain ya. Ada libur semester, libur musim panas dan sebagainya. Jika di Australia kalau saya tidak salah, mungkin Mas Ridwan nanti bisa mengkonfirm saya, itu public holiday kalau saya namanya ya. Liburan-liburan seperti hari besar dan sebagainya itu public holiday, mereka menyebutnya di Australia. Kalau di Inggris itu adalah bank holiday. Jadi saya kaget waktu pertama kali ke sini. Ada bank holiday. Oh, banknya libur ya? Saya pikir gitu. Ternyata bank holiday itu adalah tanggal merah kalau di Indonesia. Di Australia terkenal dengan public holiday. Terus kemudian ada critical thinking. Ini saya berikan tulisan sedikit di bawah ini karena ini sangat penting ya. Ini juga salah satu yang saya stres di sini. Critical thinking. Jadi dalam mengerjakan setiap tugas yang Anda dapatkan, jadi tidak hanya menyampaikan apa yang disampaikan orang lain. Itu maksud saya jika Anda diberikan satu artikel untuk dibaca, itu gampangannya kan. Kan kadang-kadang setelah itu kita harus presentasi mengenai apa artikel itu. Itu di Indonesia. Artikel tentang apa, kemudian imbasnya apa gitu kan. Nah, terkadang di UK itu mereka tidak cuma itu. Mereka juga ditambah dengan menambahkan tugas yaitu
mengkritik tulisan itu. Nah, kritik dalam hal arti apa? Nanti coba akan kita bahas di slide berikutnya. Saya pikir saya sudah menempatkan sesuatu di slide berikutnya. Kemudian kesesuaian materi ajar dan tantangan dalam dunia kerja. Jadi simpelnya gini. Jadi apa yang kita pelajari di kampus itu biasanya sesuatu yang seringkali keluar di dunia pekerjaan. Itu enaknya di kuliah di luar negeri. Nah, salah satu contohnya dari poin nomor 7 ini adalah tadi juga kita berbicara dengan Mbak Galuh dan Mas Satya yang dari UK juga. Itu ada istilah career service atau karir service, di mana di Indonesia karir service juga ada kok, tapi apa sih bedanya dengan yang ada di UK? Nah, bedanya saya bisa menyatakan dalam presentasi ini adalah intensitasnya. Jadi dulu pengalaman saya, sudut pandang saya di kampus saya ada karir service, tapi berlangsung hanya 1 semester sekali. Jadi presentasi, kemudian info-info mengenai karir service itu hanya 1 semester sekali. Sedangkan di University of Bristol ini, hampir setiap minggu atau 2 minggu sekali, saya mendapatkan informasi mengenai newsletters mengenai career service. Dan itu, jika kita lihat secara perbedaan intensitas, itu akan sangat bermanfaat bagi kita nanti. Contoh yang hampir lulus, biasanya ya, yang hampir lulus, sedang bingung nyari pekerjaan gitu kan, atau bingung mencari proyek-proyek setelah lulus bagaimana, itu banyak sekali tawaran-tawaran mengenai career service ini. Baik, ini ada beberapa hal, jadi langsung ke slide berikutnya. Jadi metode pembelajaran tadi sudah saya singgung beberapa hal, tapi akan saya tambahkan lagi. Jadi ada online, semi online, ada face to face. Saya pikir di Indonesia juga sama ya, karena kasus COVID ini semua menjadi online ya. Tapi di sini sudah dari dulu, jadi ada online, semi online, dan face to face. Nah, semi online ini mungkin yang bisa sedikit saya sampaikan, karena online saya yakin teman-teman sudah tahu, face to face juga sudah tahu, karena ini normal di Indonesia juga ada itu face to face, online juga adalah. Semi online ini yang saya pikir di Australia juga masih terjadi, di UK juga ada. Jadi dalam satu program perkuliahan, misalkan 16 kali pertemuan, kalau semi online itu kita tatap muka hanya 3 atau 4 kali, mungkin 3 kali ya dari 16 kali pertemuan itu, di mana yang lainnya dilakukan secara online. Nah, ketika dilakukan secara online itu saya dulu di Australia memakai suatu sistem ya yang bernama Moodle. Saya tidak tahu apakah Mas Arifin itu masih menggunakan Moodle juga di sana. Jadi Moodle itu kalau di UK itu namanya Blackboard. Blackboard itu semacam kayak penggunaan sosial media, tapi bukan sosial media ya, itu kayak academic media yang bisa mencakup banyak hal. Jadi kalau kita mau berbicara dengan dosen atau mau presentasi seperti ini, doctoral conference atau conference seperti ini, itu tidak menggunakan Zoom, tapi menggunakan suatu sistem yang dimiliki oleh pendidikan di Australia dan di Inggris yang bernama Moodle dan Blackboard. Kemudian submit tugas, kemudian komen apa yang dikatakan oleh dosen ketika terjadi pembelajaran online, itu semua dilakukan melalui Moodle di Australia, dan Blackboard itu di UOB contohnya ya. Ini kemungkinan di UK, di universitas lain mungkin menggunakan Blackboard sama, atau saya kurang tahu ada metode lain. Yang jelas di UOB, University of Bristol, itu menggunakan Blackboard, dan dulu saya di Australia menggunakan Moodle. Kemudian yang kedua, jumlah mahasiswa itu sangat penting, karena semakin banyak jumlah mahasiswa, semakin sedikit tingkat keefektivitasan suatu pembelajaran. Itu saya pikir itu suatu hal yang sangat lazim ya. Jadi di UK itu kurang lebih 10 sampai 15 orang. Jadi biasanya 10 orang sudah cukup ya. Saya jarang mendapatkan 15 orang ketika saya ada perkuliahan di sini. Kemudian di Canberra dulu ketika saya kuliah ada 12 orang, karena saya master di sana ya kan. Mungkin master lebih banyak orangnya ketimbang doktoral. Jadi waktu saya pernah mendapatkan 15 orang beberapa kali, tapi tidak lebih dari itu. Nah, jadi inilah yang bisa membuat perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi perhatian seorang dosen, seorang supervisor terhadap mahasiswa itu lebih terfokus, karena apa? Jumlahnya sangat sedikit. Kemudian penekanan pada critical thinking yang tadi saya sampaikan sebelumnya, ini saya membuat suatu cerita pendek, bukan cerita pendek ya, penjelasan pendek. Misal jika kita diberi bacaan tertentu ya dari artikel penelitian internasional, kemudian kita tahu bahwa artikel itu memiliki kualitas yang tinggi ya dari
dari Scopus Index yang Scopus dan sebagainya gitu kan. Nah, ada suatu pelatihan yang saya alami dulu pertama kali saya datang ke sini, yaitu kita harus memiliki rasa curiga terhadap proses riset yang sedang terjadi. Jadi kita tidak boleh langsung percaya, oh riset ini bagus ya, hasilnya juga bagus ya, kita sampaikan aja ke orang-orang. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi waktu pertama kali saya datang, itu semester awal, biasanya doktorat sama PhD itu mendapatkan pelatihan serupa, yaitu kita diminta untuk mencari apapun itu kelemahan dari sebuah penelitian yang terjadi. Entah itu penelitian yang berlevel tinggi, sudah di-upload atau sudah di-publish di international journals. Pokoknya kita harus melihat kelemahan yang ada. Karena setiap penelitian pasti ada kelemahannya. Nah, kita membuat klaim mengenai kekurangan dari penelitian itu menggunakan referensi buku misalkan. Jadi buku yang saya pilih waktu itu buku bagaimana cara menulis qualitative research gitu kan. Nah, dari step-step itu kira-kira research tersebut sudah melakukan dengan baik atau belum gitu kan. Apakah ethical consideration-nya mereka sudah melaksanakan dengan baik? Kemudian apakah strukturnya sudah baik? Kemudian sudah coherent atau belum? Dan lain sebagainya. Apakah control group sama experimental group itu mendapatkan perlakuan yang serupa atau mendapatkan situasi yang serupa ketika data diambil dan lain sebagainya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita menciptakan suatu kritik yang berbobot. Jadi kita bisa membuat suatu ungkapan atau pernyataan bahwa penelitian dari orang ini pada tahun ini itu memiliki sebuah flaw atau kelemahan. Apa itu? Atau weakness. Apa itu? Jadi kita menyatakan berdasarkan buku dari ini, seharusnya, misalkan ya, contohnya aja, seharusnya jumlah partisipan dari control group sama experimental group harus sama jumlahnya. Tapi mereka menggunakan jumlah yang berbeda. Di mana ketika jumlah yang berbeda itu, ketika digabungkan atau dibandingkan, akan menciptakan sebuah perbandingan yang tidak imbang. Karena hasilnya pasti nanti juga akan terpengaruh. Tidak bisa diklaim mutlak bahwa hasilnya itu adalah yang paling benar. Nah, itu contoh saja ya critical thinking ya. Jadi bisa jadi nanti teman-teman diminta untuk melakukan hal lain. Jadi mengkritik suatu hal berdasarkan atau mengkritik suatu fenomena berdasarkan referensi yang ada. Kemudian pentingnya pre-reading list ini juga penting sekali. Kenapa saya menulis di sini pentingnya pre-reading list? Dalam setiap kali pembelajaran di sini, itu yang saya nilai dan saya observasi secara mandiri. Beberapa rekan Indonesia, setelah saya tanya-tanya santai atau apa itu, ketika ada kuliah ketemu dengan orang bule, ketemu dengan dosen asing atau orang-orang asing kumpul di kelas, itu mereka, teman-teman kita agak-agak minder gitu. Waduh, saya harus tanya apa ini? Dosennya ngomong cepat sekali ini. Saya bingung harus seperti apa. Nah, kalau sampean atau Anda itu, teman-teman di sini menggunakan pre-reading list dan dibaca dengan baik, dipersiapkan dengan baik, ketika datang ke kelas itu kalian bisa sangat aktif nanti. Jadi nggak usah takut dengan muka-muka bule yang lain atau orang-orang dari dunia internasional yang lain. Tapi intinya ketika Anda memiliki pemahaman yang dalam mengenai pre-reading list yang diberikan oleh dosen, itu ketika kita menyampaikan pendapat selalu ada ilmu yang kita bisa sampaikan di kelas itu. Sehingga mereka juga akan menaruh respect pada kita. Jadi kedepannya ketika kita ikut kelas itu, teman-teman Indonesia yang lain tidak cuma diam di kelas orang lain yang ngomong, tapi kita juga bisa berbicara jika tahu teknik yang tepat, yaitu membaca pre-reading list dengan sangat seksama dan sangat mendalam. Kemudian di sini student centered, itu saya pikir teman-teman juga sudah tahu student centered, di mana semua aktivitas itu diarahkan pada siswa yang melakukan kegiatan itu, bukan dosennya. Slide berikutnya, standar penulisan, saya harap itu juga bermanfaat. Jadi di sini yang perlu saya tekankan adalah nomor 1 dan 2 itu penting banget ya. Jadi ketika kita menulis, kadang-kadang di Indonesia itu suka muter-muter ya, kalau saya tidak salah ya. Jadi muter-muter gitu kan, ke sana dulu, ke Jogja dulu, terus ke Bandung dulu lah, ke Sumatera dulu, baru ke Jakarta. Padahal tujuannya mau Jakarta gitu kan. Nah, kalau di sini kalau bisa jangan ya. Jadi secara gampangnya di kuliah di luar negeri itu kita harus tulis secara tepat, singkat, dan padat. Gitu. Jadi apa yang Anda sampaikan, tulis langsung aja. Supaya kalau mau ke Jakarta, ya langsung ke Jakarta. Jangan ke Bandung, jangan ke Bali,
jangan ke Sumatera dulu. Jadi itu mungkin. Terus gimana kalau ada pertanyaan gimana caranya? Nah, kalau kita sering membaca jurnal-jurnal internasional yang terindeks ya, dan penulisnya adalah penulis asli dari Inggris atau dari Australia atau dari Amerika, itu biasanya mereka menggunakan bahasa yang cukup straightforward, saya bilangnya straightforward. Dan itu bahasa yang mereka anggap bagus gitu loh. Tidak muter-muter tapi straightforward. Kemudian referensi harus konsisten. Saya pikir semua teman-teman juga udah tahu ini. Referensi itu ada berbagai macam ya. Ada APA, American Psychological Association, ada Harvard, and so on gitu. Nah, jika teman-teman sudah milih satu, misalkan APA ya, jadi American Psychological Association, gunakan itu dari awal sampai akhir. Lah emang APA sama Harvard itu apa? Silahkan dibuka di Google ya, dilihat. Itu banyak sekali penjelasan mengenai APA itu apa, cara menulisnya seperti apa, menulis referensi seperti apa. Jadi jangan di seperempat tulisan awal menggunakan APA, kemudian seperempat akhir menggunakan Harvard. Itu wah langsung dicoret-coret sama dosennya nanti itu. Nanti langsung dibikin pelangi, merah, kuning, hijau, langit yang biru. Itu hati-hati di situ. Kemudian grammar, pilihan kata yang tepat tuh saya pikir teman-teman sudah paham, tidak perlu saya jelaskan. Nah, ini beda negara, beda diksi. Diksi itu pilihan kata ya. Contohnya yang paling gampang saya sering menjumpai notwithstanding. Notwithstanding itu sering dikaitkan dengan arti kata although atau in spite of. Gampang sih kita menggunakan kata although artinya walaupun gitu kan. Tapi di sini mereka kadang-kadang ingin menggunakan bahasa keren notwithstanding. Kemudian menggunakan kata-kata lain kayak in light of, in the light of gitu kan. Itu artinya consider ya, take into account. Kemudian mitigate, saya pikir sudah pada tahu ya mitigate ya. Kemudian extenuate. Jadi kalau di Indonesia kita bilang, oh saya pengen extension, tugasnya dapat extension gitu kan, perpanjangan waktu. Di sini mereka menggunakan istilah extenuation circumstances. Jadi kata lain, kata akademik lain gitu kan. Kemudian many, much, a lot, itu kata-kata yang dasar ya dalam bahasa Inggris ya. Di sini mereka sering menggunakan enormous. Jadi itulah yang jika kita berhasil menggunakan kata-kata itu dalam tulisan kita, itu bagi mereka akan meningkatkan bukan kualitas ya, tapi meningkatkan kayak nilai akademiknya. Jadi bukan kualitasnya, tidak bisa bicara kualitas di sini karena kualitas kan tergantung tulisan kita. Tapi secara akademik akan dilihat lebih baik. Nah, saya kurang lupa di Australia dulu ketika saya nulis seperti apa, tapi saya pikir di Australia itu mirip-mirip dengan UK ya. Jadi karena mereka satu rumpun juga kan, walaupun berbeda secara langsung berbeda, tapi mereka dari rumpun yang sama. Jadi banyak orang-orang Australia dulu yang merupakan, mohon maaf, buangan dari Inggris yang beranak pinak di sana membentuk sebuah negara. Kalau kita sedikit tahu sejarahnya. Kemudian next slide, I think ini mungkin terakhir ya. Jadi variasi nilai ini kita lihat ya. Di Indonesia mungkin teman-teman sudah paham A, B, B, C dan seterusnya gitu kan. Kalau nilai misalkan. Nah di UK itu ada dan Australia ini contohnya itu ada sedikit perbedaan ya. Jadi di UK itu menggunakan distinction exceptional, itu yang A, nilai A, distinction exceptional, 86 ke atas nilainya, 86 ke atas. Kalau yang 85-ish itu di Indonesia AB kan, kalau di sini distinction. Di Australia juga distinction, tapi di awalnya tadi ketika kita mendapatkan distinction exceptional, mungkin Mas Ridwan nanti bisa menyalahkan saya jika saya salah, kita mendapatkan high distinction, 86 ke atas. Jadi high distinction, credit, and pass. Itu di Australia. Di Inggris, distinction, merit ya, habis itu merit sama dengan kredit, kemudian pass dan seterusnya. Jadi penilaiannya modelnya hanya beda nama aja. Terus fokus terhadap beberapa detail critical thinking. Tadi saya sudah bilang critical thinking itu adalah sesuatu yang kita anggap misalkan kita mengkritik suatu hal dengan suatu referensi. Nah, setiap tugas yang diberikan, semakin banyak Anda menggunakan referensi ketika Anda melakukan kritik, itu semakin baik nilainya. Gampangnya seperti itu. Jadi Anda mau mengkritik suatu kebijakan atau mengkritik suatu sistem pendidikan atau apa, misalkan dalam bidang saya PISA ya. PISA itu kan yang ranking PISA negara-negara dibandingkan itu kan dari negara OECD itu kan misalkan. Itu kalau kita hanya berbicara mengenai PISA itu adalah ini kemudian telah mempengaruhi policy, mempengaruhi sistem pendidikan di suatu negara, stop di situ saja, nilai kita tidak bagus. Tapi kalau kita menulis PISA itu walaupun
memiliki pengaruh yang cukup tinggi pada educational system di suatu negara, tapi banyak flow-nya loh, atau banyak kelemahannya dan banyak kritik yang harus disampaikan di situ. Terus Anda cari kritiknya. Misalkan kalau menggunakan perbandingan, di Cina itu kenapa yang digunakan hanya satu kota, bukan satu negara? Padahal itu mewakili satu negara. Tidak bisa dong dibandingkan dengan Indonesia, di mana Indonesia satu negara, Cina cuma satu provinsi saja. Gitu kan. Nah, itu yang saya maksud kritik ya. Terus Anda cari referensinya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan conclusion seperti itu? Nah, dari tugas seperti itu, nanti nilai Anda akan tinggi. Bisa jadi minimal merit atau distinction. Lebih dalam lagi, Anda bisa dapatkan high distinction atau distinction exceptional. Jadi tergantung seberapa banyak Anda menggunakan critical thinking dalam tugas Anda. Nah, yang terakhir, feedback. Ini yang penting sekali, feedback di Indonesia. Kebetulan saya juga seorang dosen di Indonesia. Saya juga bisa menyatakan bahwa di Indonesia itu feedback-nya kurang ya. Dalam memberikan feedback terhadap mahasiswa itu sangat kurang. Karena tidak mendalam, di mana ketika feedback di sini, jika Anda membuat suatu tulisan, misalkan 4.000 kata tugas ya, jika Anda dikasih feedback, terus Anda mengerjakan feedback itu, jadi kayak semacam revisi ya berdasarkan feedback itu, nanti tulisan Anda sudah bisa memiliki kualitas international publication. Sampai setinggi itu level feedback yang diberikan. Jadi Anda nulis 4.000 kata, sudah jadi tugas gitu aja kan? Terus Anda diberikan feedback sama dosen. Setelah Anda melakukan revisi terhadap tugas Anda berdasarkan feedback tadi, selesai menyelesaikan tugas Anda, revisi tugas Anda itu, tugas Anda bisa coba dimasukkan ke dalam jurnal internasional yang biasanya banyak diterimanya. Karena benar-benar feedback di sini itu sangat berharga ya. Jadi setiap kali Anda mendapatkan feedback itu setelah Anda bekerja keras untuk merubah tugas Anda berdasarkan feedback itu, kualitas dari tugas Anda akan jauh meningkat. Saya pikir itu presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke saya. Ini saya kembalikan ke Mbak Lani. Silakan Mbak Lani. Baik. Terima kasih Bang Agung. Jadi rekan-rekan tadi sudah menyaksikan ya presentasinya Bang Agung, itu bagaimana beliau sendiri yang seorang dosen melihat perbedaan sistem belajar, perbedaan kultur belajar yang ada di UK, Australia, dan Indonesia. Jadi tadi kita sudah dapat melihat ya ada perbedaan support system yang cukup signifikan, bisa kita katakan bahwa kalau kita belajar di luar negeri itu rasanya support systemnya lebih banyak. Sebagai seorang student kita bisa lebih fokus belajar, kita bisa lebih fokus untuk mengembangkan diri, dan lebih student-centered. Nah, untuk selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembicara kedua, itu ada Bang Satya. Saya ingatkan lagi buat rekan-rekan yang ingin bertanya, silahkan langsung leave comment saja, nanti kita akan bacakan, kita akan ulas satu persatu. Untuk sekarang kita lanjut ke Bang Satya, silakan Bang Satya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Tadi udah banyak ya di Mas Agung sharing tentang academic life di khususnya study di overseas. Kalau saya akan mengambil sudut pandang yang sedikit berbeda. Jadi saya adalah tadi sudah diperkenalkan Ibu Satyadira Anggoro Arya. Saya perwira dari institusi Polri. Ini educational background saya ya nggak terlalu penting lah. Intinya saya saat ini sedang menempuh Criminology and Criminal Justice in University of Glasgow in UK. Sampai saat ini masih berjalan. Saya lulusan Akpol tahun 2016. Nah ini pekerjaan jabatan saya sebelum sekarang. Jadi saya berbeda sama Mas Agung ya. Kalau Mas Agung ini strike forward atau linear ya, dari S1 pendidikan, S2 pendidikan, terus berkecimpung di dunia akademik di universitas di Indonesia. Kalau saya beranjak dari seorang perwira Polri. Jadi saya sebelum sekarang ini lebih sibuk bekerja di lapangan, lebih sibuk bekerja di institusi dan tugas-tugas yang lain yang non akademis. Nah ini kesulitannya sedikit berbeda kalau sama Mas Agung. Nanti saya akan lebih bahas banyak di situ, ya semoga bermanfaat buat teman-teman. Ataupun hal-hal yang belum disinggung sama Mas Agung. Kalau yang tadi disinggung sama Mas Agung masalah akademik, saya rasa yang penting-penting sudah tersampaikan semua ya. Nanti paling cuma saya
emphasize ulang aja, saya highlight yang penting yang kira-kira menjadi perhatian tuh apa sih. Nah, ini kita bicara student's life dulu ya. Nah, jadi kalau teman-teman udah selesai mencari scholarship, selesai mencari penyedia beasiswa, sudah punya university, sudah akan berangkat. Nah, ini hal-hal yang perlu dilakukan nih. Pertama, kalian harus secepat mungkin mencari flat ya, atau tempat tinggal kalian. Kenapa penting? Karena beasiswa itu kan nggak nyediain dana yang sangat berlimpah ya. Jadi dana yang disediakan itu terbatas. Apalagi kalau yang udah ada keluarga nih. Misalkan kayak saya ini S2 beasiswa LPDP, tapi saya juga ada keluarga, saya ada istri, saya ada anak. Nah, padahal yang disediakan itu hanya untuk sendiri. Nah, kalau Mas Agung S3 disediakan untuk keluarga, itu pun tahun kedua. Nah, apalagi yang berkeluarga ini akan sulit. Tapi kalau yang sendiri itu akan lebih longgar karena cukup tersedia. Tapi kalau mendapatkan flat yang mahal itu akan menyulitkan hidup kita di sana. Jadi yang paling penting itu bisa, pertama itu adalah cari flat jauh-jauh hari sebelum berangkat. At least 3 bulan lah misalkan. 3-2 bulan lah. Atau lebih dari itu terserah. Nah, gimana caranya nyari flat ya? Ini bisa lewat. Nah, flat itu ada yang kampus, ada yang disediakan oleh kampus, itu bisa komunikasi lewat website-nya university. Ada yang lewat agency, ada yang lewat private itu langsung ya. Aplikasinya ini saya tulis di sini, ini contoh aja. Nggak semua flat bisa dicari di sini, tapi ini yang favorit di UK ya. Kalau di Australia mungkin saya kurang tahu, tapi di Google pasti ada. Nah, ini setelah nyampe sana, kita akan pertama kali pasti yang dicari orang Indonesia. Orang Indonesia pasti kita akan sangat akrab sama orang Indonesia di sana. Nah, tapi ketika kita di UK itu, atau di Australia, atau dimanapun kita nanti belajar, kita tuh ke sana untuk bertemu dan berinteraksi sama orang-orang sana. Jadi kalau saya bilang, kita harus cari sebuah friendly zone, zona pertemanan itu yang out of the box gitu. Jangan ketemunya sama orang-orang Indonesia lagi. Ketemunya sama teman-teman kita yang satu kota dulu di Indonesia atau siapapun. Cari teman-teman di sana yang orang sana, yang orang dari Eropa, dari Amerika, dari Australia dan lain-lain. Nanti ketika kita di UK, kita akan ketemu banyak orang yang itu orang-orang itu banyak sekali dari daerah lain. Contoh saya di Glasgow, saya di Criminology and Criminal Justice, itu saya ada 33 orang satu kelas. Nah, 33 ini macam-macam. Dari semua benua ada, karena waktu pertama kali kelas itu dibuka, itu kan kita memperkenalkan satu sama lain ya, kita kenalan. Nah, di situ ada yang dari Amerika, ada yang dari Eropa, ada yang dari UK, Australia, Afrika, Asia aja sedikit ada juga. Dari Cina, dari India, Pakistan, Asia Tenggara cuma saya waktu itu. Terus dari Amerika juga banyak. Nah, ini kita temenan ini sama orang-orang yang di luar dari orang Indonesia. Jadi kita punya pengalaman lebih. Tapi tetap orang Indonesia tetap pasti akan sering kumpul. Nah, kedua ada University Club atau Union, University Union. Ini kayak semacam, kalau di Indonesia ini ya organisasi-organisasi mahasiswa. Tapi kalau di UK yang di tempat saya ini mempunyai kayak resmi ya, mereka terregis oleh university, mereka punya gedung, punya kegiatan yang jelas aktivitinya dan tahunan, bahkan punya kafe dan lain sebagainya. Nah, ini juga menarik kalau teman-teman nanti nyampe di university, ini juga bisa dicari. Nah, terus pertama kali ini di UK ya, kalau di Australia atau di tempat lain saya kurang tahu. Nanti pada saat pertama kali sampai di negara tujuan tempat belajar, kita akan ada namanya induction day. Induction day kalau di Indonesia namanya masa orientasi lah, atau kalau di mahasiswa Indonesia ospek ya. Nah, ini juga menarik, nanti teman-teman bisa cek di website universitinya apa aja kegiatan yang penting. Nah, ini yang penting lagi, nanti teman-teman pada saat di kampus akan sering ketemu dengan staff dari university atau kantor-kantornya. Nah, pada saat kita sebelum mulai akademik itu kita harus sudah mengenal kantor-kantor dari dari university. Karena nanti pada saat momen-momen tertentu, kita kalau nggak tahu tempat atau lokasinya, nanti
kesulitan. Contohnya misalkan ada perubahan jadwal kelas, ada perubahan kelas, terus ada pengumuman exam atau pengumuman kampus yang lain. Nah, kita harus tahu kemana kita akan mau pergi, kita ketemu siapa, dan lain sebagainya. Biasanya nanti di university itu ada yang namanya university reception desk, jadi kayak semacam resepsionis yang isinya itu akan menerima semua keluhan mahasiswa secara general. Nanti setelah itu baru diarahkan mau ketemu siapa. Tapi kalau kita udah tahu nih, kita kalau nanti ada masalah A, nanti kita harus ke siapa, di kantor mana, gedungnya apa, itu kita sebelum mulai kuliah kita udah tahu itu akan sangat membantu. Nah, kemudian di sana juga akan ada namanya Indonesia Community, ya kayak PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, ada Indosok, Indonesian Society, ini juga pasti ada nanti, bahkan kita sebelum berangkat ke university, sebelum ke tempat belajar, kita pasti udah komunikasi nih sama orang-orang yang mau belajar ke tempat itu. Pada saat kita nyampe sana, kita nanti disambut PPI di sana, kita ketemu sama orang-orang Indonesia, nah, terus sharing-sharing dan lain sebagainya. Ada yang mahasiswa yang masih yang sudah mau pulang, ada yang undergraduate kan 4 tahun ya kalau di UK atau di Australia. Mereka lama, jadi kita bisa gali pengalaman di situ sama teman-teman orang Indonesia. Nah, itu kita harus cukup proaktif di situ. Kita manfaatin momen-momen dari teman-teman kita yang di Indonesia. Teman-teman kita orang Indonesia yang ada di negara tujuan yang udah ada di situ, kita tanya, gali informasi sedalam-dalamnya tentang semua kehidupan di situ, sama university-nya dan lain sebagainya. Intinya kita aktif mencari tahu lah, jangan tersesat sendiri gitu. Terus ada religion community, ini dari university ada ya biasanya. Mau itu agama apapun, Islam banyak, Nasrani juga banyak. Masjid, gereja itu ada semua. Saya rasa di teman-teman yang beragama Muslim yang punya kekhawatiran ya, nanti di sana ada perlakuan rasis dan lain sebagainya. Kalau yang saya rasakan ya di UK itu sama sekali nggak ada. Karena emang di sana Muslimnya juga lumayan. Kalau misalkan saya di Glasgow ya, banyak sekali orang Pakistan di situ. Banyak sekali orang yang pakai hijab dan lain sebagainya. Itu nggak ada masalah. Jadi nggak usah terlalu khawatir dengan stigma-stigma yang ada di media. Kalau kita mau keluar negeri nih, nanti yang pakai jilbab nanti diperlakukan, ada namanya diskriminasi dan lain sebagainya. Kalau saya sendiri nggak ada sih. Kalaupun ada di UK atau di negara maju itu bagian dari pelanggaran hukum ya. Kita tinggal lapor ke institusi atau polisi yang berwenang atau otoritas yang berwenang, itu pasti direspon. Dan sudah ada kejadian misalkan apa gitu, di blow up di media pasti direspon. Dan orang-orang situ secara umum sangat anti rasis ya, anti rasis atau anti diskriminasi. Kalau di UK orang-orangnya udah cukup modern ya untuk menerima berbagai macam kalangan asalkan tidak berbuat masalah gitu. Nah, kalau city life ini nanti teman-teman pasti akan menemui kehidupan kota di sana, tempat belanja, terus tempat untuk nongkrong dan lain sebagainya. Nanti ini sambil jalan nanti ketemu sama teman-teman orang Indonesia, sama orang-orang sana, itu lebih banyak diskusi. Yang mau saya garis bawahi di sini, yang pertama mindset changing ya. Jadi teman-teman ini jauh-jauh hari dari Indonesia mau ke negara tujuan, ke UK misalnya, pastinya nggak bosan lah kalau ketemu orang Indonesia terus. Nah, saya sarankan kita sangat aktif untuk bertemu sama bermain sama teman-teman dari luar ya, misalnya dari UK, dari US. Nanti di sana kita akan dapat banyak manfaat nih. Kita bisa punya relasi, koneksi, kita punya teman, kita bisa diskusi dengan pola pikir yang berbeda sama orang-orang di Indonesia. Terus kita bisa kita bisa explore lebih dari tempat kita belajar lebih daripada orang Indonesia, karena kan kita ketemu orang sana ya. Jadi kita bisa explore lebih. Kalau orang Indonesia kan tahunya yang umum-umum aja, tapi kalau orang UK mereka akan tahu lebih mendalam. Hal-hal apa yang menarik di sana gitu. Kita cari teman sebanyak-banyaknya, kita enjoy, terus kita belajar, kita saling diskusi, kita belajar peradaban di UK itu seperti apa. Nah, karena itu yang menurut saya penting ya. Karena kalau di kita di Indonesia kan kita, kalau misalkan kita belajar knowledge, misalkan saya belajar kriminologi.
sebenarnya teori-teori kriminologi di Indonesia tuh udah diajarin semua. Kalau di pelajaran yang ini, bahkan di jurnal ada, di handbook ada. Kita nggak sulit lah belajar itu. Tapi yang menariknya ngapain kita jauh-jauh ke luar negeri kalau kita cuma belajar aja. Tapi kita di sana ada pengalaman, ada experience, kita discuss, menganalisa bersama orang-orang yang sana yang pemikirannya berbeda sama orang Indonesia, yang mindsetnya berbeda. Ini kita bisa bisa self development dari situ. Kita bisa mengembangkan diri kita jauh lebih bagus ketimbang orang-orang Indonesia yang kuliahnya di Indonesia aja. Kalau kita kuliah di luar negeri, kita akan pola diskusinya berbeda, terus kuliahnya berbeda, seperti yang udah disinggung Mas Agung tadi ya. Sangat-sangat berbeda metodenya. Nah, ini yang kedua, part akademik lah. Biasanya akademik tadi udah dibahas. Tapi saya mau ngasih detail-detail yang off record ya. Biasanya jarang tersedia nih di suatu brosur, di suatu seminar tentang beasiswa, itu jarang. Nah, ini menurut saya cukup penting ya. Yang pertama ini enrollment. Jadi pertama kalau kita nyampe di negara tujuan, di kampus, kita pasti akan melaksanakan enrollment. Yang penting dari enrollment adalah kita memilih courses atau mata kuliah. Nah, kalau di tempat saya, mata kuliah itu ada dua. Ada yang compulsory, itu yang wajib. Jadi mau nggak mau kita pasti ambil mata kuliah itu. Atau ada yang kedua, ada yang opsional. Jadi opsional ini kita memilih mata kuliah berdasarkan apa yang kita suka. Nah, kalau teman-teman ini enrollment-nya terlambat, atau ketinggalan nih, atau nggak tahu ya, udah mau mulai kuliah, nggak tahu ada enrollment. Nah, ini nanti mata kuliahnya udah penuh, karena seperti kata Mas Agung tadi, satu kelas itu isinya sedikit. Jadi kalau di saya kan, kriminologi misalkan, student master ada 33. Tapi 33 ini tidak semuanya ada di dalam satu kelas yang sama. Jadi kita nih satu kelas maksimal 20 orang, minimal 15 orang. Sekitar segitu. Jadi seat-nya itu cuma segitu. Saya kemarin saya ketinggalan satu course yang saya suka, itu tentang global criminal economy ya. Itu course-nya bagus, tapi saya nggak dapat karena saya ketinggalan. Saya nggak ada yang ngasih tahu nih kalau disuruh cepet-cepetan ambil course gitu. Nah, ini sebelum teman-teman jauh sampai ke sana, ini udah tahu lebih dulu seperti ini sangat bagus. Yang kedua ada namanya Moodle ya. Tadi Mas Agung juga udah singgung. Atau kalau kita bahasanya kayak student center lah, kayak kita di website yang menyediakan sarana belajar untuk mahasiswa di sana, itu namanya Moodle. Di sini kita bisa akses jadwal, akses reading list, ada pengumuman, terus submit tugas juga semuanya lewat Moodle. Ini pada jauh-jauh hari sebelum mulai ini udah harus tahu Moodle ini ngapain aja, pengumumannya di mana dan lain sebagainya. Terus ada juga namanya academic guide. Tadi kaitannya sama diksi yang disampaikan Mas Agung ya. Diksi jadi gaya bahasa dari penulisan itu gimana. Itu biasanya di Academic Guide University disediain. Nanti ketika kita mau transisi dari kalimat satu ke kalimat lain, itu gayanya yang di-suggest sama university itu apa, ini biasanya tersedia di Academic Guide di Moodle. Nah, ini yang penting kita aktif aja, kita aktif cari tahu ada guide-guide apa yang di-share sama university, kita cari tahu di situ. Kita baca, pelajari, terus diterapkan. Yang kedua ada lecture. Nah, ini lecture yang paling penting, jadwal kuliah ini jangan sampai ketinggalan. Terus kalau lecture itu di UK, yang tempat saya, itu jarang ya. Jadi kita paling satu mata kuliah itu lecture seminggu cuma 1 jam. Terus 1 jamnya lagi itu seminar atau workshop. Jadi 2 jam total satu mata kuliah dalam seminggu. Jadi sisanya ya lebih banyak baca. Tadi yang tadi disampaikan Mas Agung tadi, bebannya itu ada reading list ya, pre-reading list itu. Jadi kita membaca reading list yang di-share sama sama dosen. Itu cukup lama, baca bisa sampai seminggu gitu, menghabiskan reading list itu. Reading list satu mata kuliah itu bisa, kalau saya kemarin minimal ya sekitar 15-18, bisa ada yang sampai 30 satu mata kuliah. Sedangkan kita biasanya dalam 1 minggu ada 3 mata kuliah. Jadi bacanya ya hampir 100 jurnal dalam 1 minggu. Ya itu gambaran aja lah. Terus ini ada lagi assessment.
assessment ini macam-macam bentuknya ya. Ada yang essay, ada yang paper, ada yang presentation, ada yang project, macam-macam. Nanti menyesuaikan studi masing-masing. Tapi kalau yang umum itu essay. Essay itu pasti hampir semuanya ada ya di jurusan manapun pasti ada yang namanya essay. Even di biologi misalkan yang menggunakan lab itu tetap ada essay-nya. Tapi dengan sistem yang berbeda. Nah, ini teman-teman harus pelajari jauh-jauh hari sebelum penilaian. Esai yang dimau seperti dosen itu seperti apa. Esai yang baik itu seperti apa. Itu udah jauh-jauh hari kita pelajari. Jadi yang kita belajar itu setelah nilainya keluar. Kayak saya misalkan, saya kemarin, saya sebelum submit esai pertama itu nilainya, saya jarang belajar. Begitu submit esai pertama kali, nilainya jeblok kan. Nah, habis itu baru saya mencari tahu. Ini nggak kurang bagus ya. Harusnya teman-teman sebelum submit esai yang pertama itu udah belajar jauh-jauh hari. Gimana sih cara bikin esai yang dimau oleh dosen di sana gitu. Karena beda. Karena yang saya tulis itu adalah paper style Indonesia ya. Ternyata yang mau dosen di sana itu berbeda jauh. Meskipun maksud kita sebenarnya sama, tapi style penulisannya beda. Terus referencingnya beda dan lain sebagainya. Nah, ini teman-teman harus jauh-jauh hari untuk mempersiapkan itu. Terus ada juga namanya exam ya, ujian. Ini nggak semua jurusan ada. Kalau saya kayak di tempat saya nggak ada exam. Semua penilaian menggunakan paper dan presentasi. Ada juga final project-nya itu dissertation atau thesis. Kalau di UK dissertation itu S2, thesis itu S3. Kalau di Indonesia kayaknya kebalik ya. Thesis itu S2, disertasi S3. Nah, terus ada yang namanya resit. Resit itu kalau di kita namanya hair atau ngulang ya, remit atau apalah namanya. Nah, pokoknya nilai kita kurang bagus kita disuruh ngulang. Kalau GPA ini sama aja dengan IPK akhir. Terus untuk kelulusan ini kategorinya ya sama kayak yang tadi udah jelasin Mas Agung, ada yang namanya pass, merit, distinction. Nah, tapi yang paling penting ini fail ya. Jadi kalau nggak salah tuh kalau fail itu di bawah C. Jadi kalau kita nilainya D, itu kategorinya adalah fail. Nanti akan dapat kesempatan untuk ulang namanya resit ini. Nah, standar mereka itu penulisan yang Mas Agung bilang internasional writing itu kurasa itu adalah nilai-nilai yang dikategorikan pass ya, C. Jadi meskipun tulisan teman-teman ini bagus sih menurut versi teman-teman, tapi begitu menurut versi dosen tidak bagus akan ditulis fail. Jadi disuruh ngulang. Meskipun sebenarnya intinya juga bagus. Tapi itu kita sangat penting untuk mencari tahu standar penulisan di university-nya itu kayak gimana. Yang dimau dosen gimana. Itu caranya ya kita lebih banyak diskus sama dosennya. Dan nih contohnya nih. Penekanan saya yang terakhir nih. Ini yang di poin-poin di bawah ini. Juga merangkum yang di atas ya. Jadi kita di sana lebih banyak fokus kerja sama teman, diskusi, tanya jawab, termasuk sama dosen ya. Jadi kita jangan meskipun dosen kita nih bule orang kulit putih, orang western itu, tanpa orang pinter itu kita jangan ragu untuk tanya apa aja. Karena basically mereka pasti jawab dan mereka akan suggest apapun feedback apa yang bisa mereka kasih. Kita bahkan nanya pertanyaan yang sangat simple. Teori ini apa gitu ya. Di sana sebenarnya kan nggak biasa ya menanyakan itu, karena kita seharusnya udah tahu teori itu. Kita justru lebih jauh dari itu, kita mengkritik teori yang udah ada, kita mencari pengembangan yang lain ya. Tapi sesimpel kita nanya teori ini gimana maksudnya, itu dosen pasti akan ngejelasin. Jadi nggak usah ragu untuk nanya ke semua dosen, untuk nanya ke teman-teman, tanya aja, open minded mereka itu. Jadi nggak ada masalah. Discuss. Jadi kalau misalkan nanti ada tugas nih di submit bulan depan, sebulan sebelumnya kita udah tanya, oh gimana sih ini tugas yang dimaksud, pertanyaan ini yang dimaksud seperti apa. Jadi kita punya spare time yang cukup lumayan ya buat untuk assessment ini, dan jangan mepet-mepet karena assessmentnya di UK ya yang saya rasain cukup sulit, benar-benar academic pressure itu terasa sekali ya. Jadi deadline-nya itu, contoh saya semester 2, saya bulan April itu punya 4 esai yang masing-masing 4.000 word. Jadi saya nulis 16.000 cuma ada waktu 2 bulan. Itu dissertation aja juga 15.000. Itu spare waktunya 3 bulan, 4 bulan. Nah, ini esainya ini mengalahkan dissertation. Jadi esai itu bisa lebih dari itu pressure-nya. Dan kesulitannya materinya berbeda-beda.
Dan yang dimau oleh supervisor atau dosennya itu juga berbeda-beda ya. Mereka maunya penulisannya seperti ini, materinya ini, yang dibahas ini, itu detail harus ditanyakan ke dosen sebelum submit. Jadi jangan sampai kita submit tapi kita sama sekali nggak nanya nih, nggak confirm ke dosen nih, gimana yang kita tulis ini benar apa enggak gitu. Nah, terus di sana itu akan banyak read and write. Jadi menulis, terus membaca apa yang ditulis di reading list itu kita baca semua. Terus fokus sama lecture. Kalau ada kesulitan apapun akademik juga tanya ke, selain dosen juga tanya ke staff juga bisa. Terus last fokus and do the best. Karena kita kan jauh-jauh ke luar negeri, nggak cuma pengen sembarangan kuliah nilai apa adanya, kita pengen kuliah nilai yang terbaik supaya nanti ada progres. Kalau nilai kuliah kita bagus, nanti kita bisa lanjut tuh studi ke jenjang yang lebih tinggi. Misalkan dari master kita mau ke PhD, nanti dengan nilai yang lebih baik kita punya chance yang lebih besar. Itu aja yang saya sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang silakan tanya di kolom komentar karena waktu terbatas. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, makasih Bang Satya. Jadi seperti penyampaian Bang Satya tadi, kita itu kalau misalnya kita memutuskan untuk kuliah di luar negeri, itu tidak hanya belajar ya, kita juga hidup di situ. Jadi gimana caranya kita tidak hanya belajar, tapi juga bisa enjoy academic life kita, social life kita di luar negeri. Nah, untuk sesi ini, tanya-jawab ada banyak pertanyaan ya untuk sesi kali ini. Saya akan mulai dengan pertanyaan pertama, mungkin untuk kedua narasumber. Ini mengenai dari Bagas Hidayat Putra. Bagaimana terkait kondisi COVID seperti sekarang ini, bagaimanakah kehidupan aktivitas akademik saat di luar sana? Apakah ada perbedaan dibandingkan sebelumnya? Siap, terima kasih. Baik, mungkin untuk Bang Agung untuk menanggapi pertama, lalu nanti Bang Satya bisa menanggapi setelah Bang Agung. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Lani. Dari Mas siapa tadi yang bertanya, Mbak Lani? Mohon maaf. Bagas Hidayat Putra. Ya Mas Bagas, sebenarnya di UK ini untuk masalah COVID, kalau saya bilang ya kurang ya, dalam penanganannya sangat kurang karena orang-orang di sini awalnya dulu mereka tidak patuh terhadap lockdown. Jadi ketika bilang lockdown itu mereka masih berkeliaran, keluyuran dan sebagainya. Mereka masih ngumpul juga 5 orang, 7 orang gitu. Tapi yang membuat saya kagum adalah ketika ada aturan pemerintah untuk social distancing ketika masuk toko misalkan, atau membeli sesuatu di tempat kayak pom bensin atau di swalayan atau sebagainya, itu mereka benar-benar paham gitu loh. Langsung menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter. Bahkan ketika ada aturan pemerintah bahwa satu toko, tergantung ukuran tokonya ya, kalau ukuran tokonya besar, misalkan sekali belanja hanya boleh 50 orang. Itu kalau lebih dari 50, misalkan totalnya 70, yang 20 yang ngantri di luar, dan mereka benar-benar ngantri dengan baik gitu loh. Itu perbedaannya. Jadi tidak ada yang saling serobot, tidak ada yang saling tabrak-tabrakan gitu kan. Terus ini terakhir ini menggunakan masker ya, ada aturan penggunaan masker. Walaupun saya tidak bisa bilang sudah berhasil secara 100%, tapi cukup banyak kok. Jadi kalau saya lihat persentasenya sudah 70-30 ya. Jadi kalau setiap kali masuk toko itu kan diwajibkan memakai masker ya. Itu kebijakan terakhir dari Perdana Menteri Inggris kan. Nah itu setiap kali masuk toko jika ada 10 orang, itu 7 udah pakai masker. Kadang-kadang 8. Ada 2 yang biasanya double gitu kan. Mereka nggak mau pakai masker. Nah, itu kalau berkaitan dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau berkaitan dengan pembelajaran, itu saya nilai semua pembelajaran di sini, sekolah itu diliburkan semua. Kemudian juga ada pun pembelajaran, mereka tugas di rumah dan tugas online. Jadi mereka tatap muka dengan online dan sebagainya. Itu sekolah-sekolah ya, karena beberapa tetangga saya ada yang anaknya sekolah di sini juga kan. Itu mereka di rumah semua. Kalau ada tugas ya tugas online. Kemudian kalau kampus, saya pikir itu terjadi pada semua rekan-rekan yang kuliah di Inggris ya. Jadi kita tidak ada pertemuan dengan dosen secara langsung. Bahkan kemarin terakhir saya jadi pembicara di doctoral seminar itu kan, seminar Doctorate of Education itu, saya juga social distancing ini. Jadi memakai memakai blackboard ini. Pembelajaran terakhir juga memakai blackboard, kemudian presentasi juga pakai blackboard.
Tidak ada tatap muka. Bahkan di kampus saya itu library itu baru dibuka beberapa hari yang lalu. Bayangkan, sejak pertama kali di lockdown sampai beberapa hari lalu itu tutup semua. Jadi tidak boleh ada yang orang masuk ke dalam library. Terus sebelum dibuka kemarin library-nya, dan dibuka pun juga dengan measurement ya, istilahnya di sini mereka punya measures. Jadi hanya jumlah terbatas yang boleh masuk, tidak boleh banyak gitu. Sebelum itu dibuka itu mereka ya mungkin mempromosikan bahwa semua buku telah disterilkan. Jadi bayangkan aja, perpustakaan yang 5 lantai, 6 lantai, bukunya dilap satu persatu, berapa lama itu? Supaya menghindari penularan COVID ini. Ya itu dari saya itu. Terima kasih. Baik, silakan Bang Satya, mungkin ada tambahan mengingat sekarang posisi lagi di Indonesia ya. Jadi apakah ada perbedaan atau gimana? Silakan. Dari besarnya udah semua ya, semua disampaikan. Ya kalau perbedaannya, kalau di sama-sama ini sih, yang sulit di UK itu adalah mencari masker ya contohnya. Kalau hand sanitizer misalnya, waktu di sana tuh itu minta ampun susahnya. Jadi kalau teman-teman yang nanti mau berangkat tahun ini atau tahun depan pada saat masih pandemi kayak gini, itu perlengkapan seperti itu dibawa semuanya dari Indonesia, yang cukup banyak. Karena di sana sulit, nyari di toko sulit. Online itu datangnya juga 2 minggu atau 3 minggu dari Amazon itu atau eBay. Wah sulit sekali. Jadi karena di sana itu kan nggak bisa ya sembarang orang bikin asal langsung jual gitu ya. Beda sama di Indonesia. Indonesia orang musim masker, semua orang bikin masker dijual di online shop, di offline shop, semudah itu. Pedagang kaki lima banyak. Oh di UK nggak ada. Semuanya itu yang dijual yang bersertifikasi, yang perusahaannya jelas, misalkan 3M masker atau Sensei itu Sensi ya misalkan. Nah itu ya seperti itu aja yang dijual. Yang lain-lain masker masker yang disarankan di Indonesia seperti yang model biasa itu nggak ada. Nah, kita kalau nanti tahun ini atau tahun depan berangkat itu harus dibawa itu. Apalagi sanitizer itu susah banget carinya di apotek-apotek di UK ya. Nah, itu saya kemarin desperate banget waktu awal-awal COVID ya, bulan April atau Maret akhir itu nyari nggak dapat. Jadi kita kemana-mana tuh was-was ini. Aduh, gimana nih? Seorang juga kan banyak yang ngeyel ya. Jadi sama aja sebenarnya orang Indonesia sama orang sana juga sama aja ngeyel ya gitu. Cuma ya kalau masalah ngantri itu saya akui memang orang UK emang top sih kalau ngantri. Mereka ngantri sampai di pinggir keluar jalan itu mereka juga kayak gitu. Social distancing-nya 2 meter. Tapi kalau kumpul-kumpul yang nggak pakai maskernya yang ngeyelnya sama lah. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin ini untuk Pak Agung, Bang Agung. Saya rangkum saja beberapa pertanyaan, mungkin sudah ditanggapi tadi di grup, tapi kita mention aja lagi ya Pak Bang ya. Yang pertama adalah bagaimana dari Bapak Muhammad Makro, bagaimana cara mencari sumber referensi yang tepat dan lengkap, baik jurnal, makalah maupun literatur. Mungkin bisa diulang lagi ya Bang ya, biar rekan-rekan yang lain bisa dengar juga. Dari panitia CMBS Indonesia untuk Pak Agung juga, bagaimana cara menerapkan proses critical thinking di Indonesia. Karena kita mungkin lebih terbiasa hanya menerima informasi tanpa terbiasa menganalisis atau mengkritisi informasi tersebut. Dan yang dari Pak Muhammad Makro juga, satu lagi, apakah ketika mengerjakan paper atau makalah boleh menggunakan basis literatur dari Indonesia yang berbahasa Indonesia? Silakan, Bang Agung. Untuk yang pertama dulu dari Pak Yanos kayaknya ini. Tulisnya CMBS Indonesia kan? Dari Pak Yanos. Jadi, mana tadi pertanyaan tadi saya kok tak cari ke naik turun belum ketemu ini. Jadi penerapan di Indonesia kalau saya tidak salah ya. Ya, critical thinking, bagaimana menerapkan proses critical thinking di Indonesia. Jadi sebenarnya kalau sudut pandang saya pendidikan ya, dan sudut pandang dari Pak Yanos kan di bidang border and security, mungkin saya tidak bisa memberikan banyak hal, tapi kalau kita berbicara critical thinking ada di tugas-tugas di UK itu kan kita cenderung mencari suatu hal yang bisa dikembangkan dari suatu hal yang sudah baik gitu kan. Jadi misalkan satu paper yang sudah baik, dicari kelemahannya supaya apa? Supaya nanti ketika kita atau orang lain mau membuat paper yang serupa atau yang mirip itu, mereka bisa membuat dengan lebih baik gitu kan. Nah, saya pikir jika diterapkan di Indonesia, kalau secara umum saja pendapat saya ya,
Secara umum saya melihat jika ada suatu program yang sudah berjalan dengan baik, pasti ada kelemahannya itu kan. Sebaik-baiknya program itu pasti ada kelemahannya. Nah, mungkin yang dimaksud dengan critical thinking yang saya maksud adalah kita coba cari kelemahan dari program tersebut. Adakah space-space yang bisa dikembangkan supaya nanti ketika program yang sama atau serupa diberlakukan lagi itu menjadi lebih baik gitu kan ke depannya. Jadi tidak ada kelemahan-kelemahan tertentu tidak terjadi lagi gitu kan. Nah, untuk masalah tidak menerima kritik dan apa tadi ya? Coba saya cari dulu, saya agak lost nih pertanyaannya. Terlebih di Indonesia mungkin tidak terbiasa memberikan atau menerima kritik dalam lingkungan pendidikan atau pekerjaan. Nah, itu jawaban yang sangat susah bagi saya untuk bisa menjawab karena sesuatu yang sudah membudaya itu kan bukan berarti tidak bisa dirubah ya. Tapi bisa coba dimodifikasi. Karena memang saya juga mengalami hal serupa ketika saya memiliki atasan atau saya bekerja di suatu sistem pendidikan tertentu yang banyak kelemahan. Ketika saya mencoba mengekspos kelemahan tersebut, ada dua jalan yang kemungkinan bisa saya tempuh. Naik pangkat atau dipecat gitu kan. Dan itu kan Indonesia banget gitu kan. Saya tidak mau menyalahkan itu karena kita memang hidup di dunia seperti itu, Mas. Nah, gimana kita mengantisipasi hal itu supaya ke depan hasilnya atau resultnya menjadi lebih baik tanpa tanpa ada kerugian suatu apapun, ya kita mencoba mencari suatu hal yang elegan. Jadi ketika kita mencoba mengkritik sesuatu, coba kita buat kritikan itu secara elegan yang sifatnya tidak menyalahkan tapi memberikan masukan. Nah, kadang-kadang kan ketika suatu sistem dikritik kemudian yang punya sistem itu marah-marah kan kembali ke pengkritiknya. Caranya mengkritik bagaimana gitu kan. Ada yang mengkritik secara gamblang, secara kurang baik bagi mereka ya, sehingga ditolak mentah-mentah atau dianggap itu sebagai penghinaan gitu kan. Nanti ujung-ujungnya dituntut pencemaran nama baik gitu kan. Ada yang seperti itu. Saya tidak menyebut nama-nama ya, kasus mana dan sebagainya. Ada pokoknya. Dan saya pikir saya tidak bisa menjawabnya untuk bagaimana cara bisa mengantisipasi hal itu. Tapi jika kita menggunakan logika yang kita punya, misalkan logika saya akan mencoba untuk masuk ke suatu sistem itu dan mencoba untuk memulainya dari diri sendiri dulu. Jadi saya merubah diri saya sendiri dulu secara critical thinking, apa yang sudah saya kerjakan, saya kritik sendiri. Kemudian kalau ada kerjaan orang lain yang saya juga bekerja di sana, saya akan mencoba mengkritik saya sendiri dulu dan mencoba suatu saat jika saya berbuat hal yang sama, saya akan ini dan itu. Karena apa? Yang sudah berlalu itu memiliki kekurangan yang seperti ini dan itu. Jadi seolah-olah kita melakukan refleksi pada diri kita sendiri, padahal secara tidak langsung kita memberikan kritik pada suatu sistem yang ada tersebut. Jadi ini bukan jawaban yang pasti ya, Pak Yanos. Jadi ini hanya sebuah logika saya aja, karena tidak ada yang pasti dalam kehidupan di Indonesia itu. Apalagi kalau kita memiliki seorang atasan yang anti kritik itu, ya saya bilang tadi, jika dikritik beliau sadar ya alhamdulillah, kalau enggak kita dipecat gitu aja. Ada dua hal yang kemungkinan kita hadapi nanti. Jadi kalau kita memberikan kritikan itu dengan elegan, dengan baik, dan sifatnya tidak menyalahkan, kemungkinan kita akan terus berada di sistem itu, tapi kita bisa mencoba merubahnya secara pelan-pelan dan berkesinambungan. Semoga itu bisa memberikan jawaban buat Pak Yanos. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi saya pikir sudah jawab ya, cara mengunduh itu ya jurnal-jurnal yang baik ya, jurnal-jurnal yang jurnal atau referensi yang terbaik gitu kan. Kalau saya pikir saya, Mas Satya, Mbak Galuh, dan Pak Ridwan yang saya kenal yang sedang di luar negeri ini memiliki username sama password kampus ya Pak ya, mahasiswa ya Mbak ya. Nah, username dan password itu bisa kita gunakan untuk mengunduh banyak sekali jurnal-jurnal yang berbayar. Misalkan EBSCO, itu sering banget digunakan di Australia kalau saya tidak salah, EBSCO. Kemudian kalau di Inggris itu Shibboleth kalau saya tidak salah ya, Shibboleth. Namanya Shibboleth. Dimana kalau kita download tanpa menggunakan password dan username itu, kita harus bayar. Tapi dengan password dan username kita nggak harus bayar. Kita bisa download gratis gitu kan. Nah, itu yang berbayar. Terus bagi yang gratis bagaimana? Yang gratis itu saya sering mencari di Google Scholars ya. Banyak sekali itu materi yang bisa kita ambil di situ. Jadi Google Scholars, kemudian Google aja juga ada ya. Jadi Google kita ketik topiknya apa, nanti akan keluar yang bisa di-download gitu kan, yang gratis. Nah, itu salah satu caranya.
Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, bisakah menggunakan referensi dari Indonesia gitu kan? Bisa. Asalkan, nah ini penting sekali ya, mungkin teman-teman bisa tahu, asalkan referensi itu pertama bisa dipertanggungjawabkan, di trace back. Sumbernya apa sih? Sumbernya jelas nggak? Kalau sumbernya nggak jelas, nggak bisa. Saya bisa langsung jawab ini. Kalau sumbernya tidak jelas, tidak bisa. Gitu. Tapi asalkan sumbernya jelas, boleh dan sangat bisa. Saya bilang kalau sumber jelas itu apa sih? Apa ya? Depdiknas kali ya. Kemudian BAN-PT, ada BAN-PT yaitu Badan Akuntansi Nasional Perguruan Tinggi, itu mereka mengeluarkan tulisan-tulisan juga kan. Nah itu bisa kita ambil sebagai referensi, itu dari Indonesia juga kan. Tapi kalau saya kurang tahu jika kita menggunakan unpublished papers. Nah, unpublished papers itu kayak jurnal kampus yang tidak dipublish ya, yang hanya untuk lokal aja. Saya kurang tahu, saya belum pernah menggunakan yang itu. Tapi jurnal kampus yang sudah dipublish, yang sudah terindeks itu boleh kita pakai. Jadi apa sih? Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 kalau saya tidak salah jurnal di Indonesia itu. Nah, itu kita bisa menggunakan jurnal itu dengan baik gitu kan. Dan itu diizinkan. Jadi itu siapa tadi namanya? Mas Makro ya kalau saya tidak salah. Jadi asalkan jurnal itu bisa dipertanggungjawabkan dan bisa di trace back, itu boleh dan sangat sangat diizinkan oleh dosen-dosen di sini. Begitu. Saya kembalikan ke Mbak Lani kalau ada pertanyaan lain. Terima kasih Bang Agung. Mungkin yang terakhir ya, mohon maaf ini karena waktu yang terbatas, jadi kita belum bisa menjawab semua pertanyaan. Kita akan kembali ke Bang Satya. Ini pertanyaan yang mungkin mirip ya. Juga ada M. Azam Al-Farizi yang juga bertanya bagaimana membentuk berpikir kritis saat pendidikan di Indonesia mengalami perbedaan dengan pendidikan yang berada di luar negeri. Nah, Bang Satya gimana pendapatnya? Mungkin ini juga ada dari Bang Yano, satu lagi pertanyaan untuk Bang Satya, apakah perbedaan utama yang dirasakan terkait proses belajar dalam institusi pendidikan di Indonesia dan di UK? Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya tadi udah dijelasin ya secara general tentang perbedaan sistem pendidikan ya di dua negara. Kalau yang saya rasakan nih, apalagi saya ya yang dulunya tuh kerja lapangan begitu jam langsung masuk ke dunia akademik, bukan di Indonesia lagi, di UK. Dan dua negara ini berbeda ya sistem pendidikannya. Kalau saya bilang ya di Indonesia itu memang kalau kata Mas Agung bilang tidak tertinggal, tapi memang masih tidak jauh tertinggal, tapi memang masih belum sama gitu ya. Betul, karena memang pertama saya bilang kayak jurnal tadi. Kalau di Indonesia jurnal itu kan nggak semua akses ada ya. Kalau di UK, kita punya username, kita punya password dari university. Itu kita bisa hampir akses semua jurnal di seluruh dunia nih, hampir semuanya ya. Jadi paling saya kalau akses ada 1-2 aja paling yang jurnal yang masih belum bisa diakses. Karena mungkin kita dari UK, ada yang dari Amerika, kita akses jurnal Amerika itu nggak bisa. Tapi hampir semuanya bisa. Ini di Indonesia nggak dapat. Ini di Indonesia kalau saya teman-teman kampus saya dulu, atau teman-teman saya yang di UK yang dulunya S1-nya di Indonesia, itu mereka juga keluarnya itu, jadi kurang berkembangnya di Indonesia karena mereka kurang akses ya. Jadi yang kedua, kalau masalah sistemnya kita tahu kan di Indonesia S2-nya itu kan 2 tahun. Di UK ini S2-nya ini 1 tahun. Kreditnya sama, kalau dibilang beban kinerjanya sama. Apakah yang di UK ini 1 tahun berarti lebih mudah dibandingkan Indonesia di 2 tahun? Kalau saya bilang malah lebih sulit. Karena kita punya waktu sangat singkat ya. Misalkan saya pertama kali sampai di UK itu adalah bulan September, mulai kuliah pertengahan September. Itu pertengahan itu udah mulai menjalani kuliah 3 ya. 3 kuliah. Setiap kuliah itu setiap minggu ada bacaannya. Terus terus beberapa minggu kemudian udah mulai muncul papernya ya. Mungkin 1.500 juga atau 2.000. Itu 1 mata kuliah. Kalau ada 3 berarti ada 3 mata kuliah. Ada 3 beban kinerja. Ini sampai akhir Desember seperti itu. Nanti belum lama libur nih. Baru libur sebentar aja. Paling 3 minggu lah. 4 minggu. 3 minggu libur. Udah mulai lagi kuliah yang semester 2. Dengan sistem yang sama. Dengan beban kinerja yang sama. Kita punya 3 mata kuliah. Dan yang yang berat ya, kalau yang saya rasakan itu adalah bacaan. Karena yang tadi Mas Agung bilang itu kayak reading list itu kita harus baca ya, karena kita di sana nanti kelasnya itu kan
kita komunikasi dosen orang sana. Teman-teman juga banyak yang orang sana. Atau beberapa internasional, tapi juga orang Amerika, orang Eropa yang bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus daripada orang Indonesia. Itu kalau kita nggak membaca, itu akan ketinggalan. Karena kita materi yang di situ itu semuanya dosen menganggap kita itu sudah membaca. Jadi apa yang disampaikan di kuliah itu lebih banyak cuma highlight-nya aja. Kemudian nanti langsung masuk ke analisis lebih dalam. Gimana menganalisa ini, teori ini gimana, sekarang ini masih relevan atau enggak diskusinya, terus realitanya seperti apa. Jadi lebih banyak ke analisis mendalam tentang topik kuliahnya tuh. Jadi udah bukan hafalan lagi. Udah jauh dari itu. Nah, ini yang kita masih sulit. Kita dulu di Indonesia terbiasa diajarin teori A nih gini, teori B gini. Contohnya menerapkan teori ini seperti ini. Cuma sebatas itu aja. Tapi begitu di UK kita udah disuruh teori A ini apa? Oh, teori A nih ini. Terus tapi nggak cuma itu, kita disuruh cari tahu ini teori masih relevan atau enggak. Teori apa yang mengalahkan teori ini? Terus teori yang lain itu apakah masih relevan juga atau enggak? Ada analisa terbarunya seperti apa? Ini yang tadi ini juga kaitannya sama critical thinking ya. Jadi ini yang sulit. Jadi kita harus sangat banyak membaca. Ya, saya tadi bilang kan, satu minggu saya dikasih reading list itu minimal 15 jurnal sampai dengan 30. Kalau saya satu minggu ada 3 kuliah ya, tinggal dikali 3, 15 sampai 30 dikali 3 ya, kurang lebih minimal 60 jurnal saya baca setiap minggu, itu 1 minggu sekali. Itu nggak habis, Pak. Kalau kita nggak terbiasa stres. Ya. Saya cukup stres waktu pertama kali nyampe dikasih bacaan. Saya awalnya bodo amat ya, saya wah nggak mungkin ini baca segini banyak nih 60 jurnal. Tapi pertama kali saya ikut kuliah, 2 kali ikut kuliah, teman saya bisa ngomong ABCD, yang lain ngomong ini, saya nggak nyambung. Wah, kok nggak ngerti ya? Ini yang mana ini yang dibahas ini ya? Jadi kita kalau nggak membaca ketinggalan. Nanti implikasinya ya nanti nilai apa? Kita waktu dapat esai, dapat assessment, kita nggak ngerti apa yang kita tulis ini, bingung kita apa? Yang di-expect oleh dosen seperti ini kita nggak sampai, akhirnya seperti itu. Jadi intinya proses yang berat itu harus diikutin. Apalagi UK ini cuma 1 tahun ya. Kayak orang ibarat lari itu maraton, jadi nggak ada istirahatnya. Jadi semester 1 selesai, lanjut semester 2. Semester 2 selesai, lanjut dissertation. Dissertation ini udah mati-matian, 3 September submit. Habis itu baru libur itu. Libur pun deg-degan masih nunggu graduation, lulus apa enggak gitu. Jadi kalau yang saya garis bawahi di sini adalah survival-nya ya. Kalau saya bilang bukan di Indonesia mudah enggak. Tapi saya dari diskusi sama teman-teman saya, termasuk teman-teman saya polisi yang mereka bisa sambil kuliah sambil kerja ya, apalagi dengan sistem penilaian di Indonesia yang kalau mereka bilang ya kadang paper bisa nitip seseorang dan lain sebagainya. Kalau di UK nggak akan ada seperti itu. Jadi dan pressure time yang sangat singkat itu ya, itulah tantangannya kalau kita studi ke luar negeri. Kurang lebih seperti itu. Masih ada lagi yang mau ditanyain nggak? Jadi ini kabar gembira dari panitia. Kita akan extend sedikit ya mungkin untuk menjawab pertanyaan yang sudah disampaikan. Nggak apa-apa ya, Bang Agung, Bang Satya. Jadi, boleh. Untuk yang dari Dodi Adi Nugroho, izin bertanya, apakah ada matrikulasi yang harus diikuti sebelum masuk perkuliahan? Kemudian, apakah ada syarat basic terkait dokumen yang harus kita punya selain paspor, visa sebelum kuliah ke luar negeri? Terima kasih. Yang mau jawab duluan, mungkin Bang Satya? Saya boleh. Kalau matrikulasi, ini yang saya dengar dan saya lihat sendiri ya. Saya kan nggak hafal ya, semua jurusan kan beda-beda ya. Ini kalau matrikulasi itu sangat tergantung jurusannya. Jadi ada jurusan yang basic ilmunya apa, kita bisa langsung ambil di situ, langsung apply, bisa langsung ikut kuliah. Ada yang misalkan kedokteran. Kalau untuk ambil kedokteran dari Indonesia, kita mau ambil kedokteran spesialis di UK, itu kalau nggak salah ada matrikulasinya. Jadi ini tergantung ke bidang studinya apa. Untuk cari tahunya gimana ya kita cek website. Jadi kan di website ada entry requirement tuh. Jadi entry requirement kan ditulis untuk masuk ke jurusan ini syaratnya apa aja. A, B, C, D, E, F, G, H gitu. Ada termasuk tulisannya atas kalau nggak salah. ATAS itu juga salah satu kalau nggak salah kayak penyetaraan gitu. Jadi tapi biasanya itu S1. Jadi kita kalau mau S1 di UK atau di mana biasanya kita harus ada penyetaraan dari SMA-nya. Itu salah satu contoh seperti itu. Itu kan sama kayak matrikulasi.
Nah, itu tergantung jurusannya masing-masing. Ada yang pakai, ada yang enggak. Tapi kalau di UK, kalau yang umum-umum saya rasa nggak ada matrikulasi. Kalau untuk dokumen yang harus kita punya selain paspor, visa sebelum keluar negeri, itu nanti tergantung ini ya, apa namanya? Yang basic-basic kayak LOG, terus sponsorship letter itu ya, terus apa lagi ya? Kalau yang basic-basic ini tiap tahun sama ya, gak ada yang terlalu berubah. Tapi kalau misalkan kayak kondisi sekarang pandemi, ada syarat-syarat untuk kesehatan dan lain sebagainya, ini perlu diupdate ke ini, ke kantor VFS-nya. Jadi apa syarat yang perlu dicek itu ada di website-nya semua. Jadi itu lebih detail di situ. Gitu demikian. Bang Agung mungkin ada tambahan untuk pertanyaan ini? Iya, dikit-dikit aja ada. Jadi saya pikir matrikulasi itu seperti yang disampaikan Mas Satya tadi, beberapa jurusan ada ya, tergantung kembali ke jurusan apa yang kita pilih, dan di website-nya biasanya mencakup semua itu. Kita bisa baca di situ. Kemudian tadi saya pengen menambahkan ATOS tadi ya, di sini lebih ATOZ ya. Di sini ada kata A-level ya, istilah A-level, dan di Australia kalau nggak salah foundation. Mungkin saya salah, Mas Ridwan. Foundation itu kalau nggak salah setelah dari SMA mau masuk ke S1 kalau tidak salah. Jadi ada dulu 1 tahun atau berapa lama saya kurang tahu, atau 1 tahun atau gimana gitu, kita harus ikut A-level, itu di Inggris. Kalau di Australia ada foundation dulu, di mana itu mempersiapkan para mahasiswa untuk bisa hidup di dunia akademik kuliah S1. Jadi itu yang saya tahu. Kemudian matrikulasi itu mungkin ada juga istilah induction ya. Jadi di induction nanti semua yang berkaitan dengan academic life ada semua itu nanti. Jadi dalam 1 minggu induction itu kita atau mas-mas akan diundang pada suatu presentasi dan kegiatan-kegiatan yang intinya hasil akhir dari kegiatan itu akan membuat teman-teman semua memiliki pengetahuan tentang bagaimana melanjutkan hidup akademis di kampus itu selama setahun ke depan bagi masters ya. Kalau bagi PhD sama doktorat itu nanti ada waktu 1 semester awal tuh untuk istilahnya pembelajaran awal bagaimana hidup menjadi PhD. Jadi ada 1 mata kuliah yang diikuti, cara menulis, kemudian dan sebagainya dari nol lagi lah pokoknya. Itu ada. Jadi satu semester kurang lebih 3-4 bulan 5 bulan gitu di awal, dan mengikuti 1-2 mata kuliah untuk sebelum masuk ke materi PhD yang sebenarnya. Kemudian ini pertanyaan selain punya pasport visa, kalau saya kembali ke ranah awal dulu, yang paling penting kita punya IELTS dulu. Nilai IELTS sama nilai TOEFL IBT dulu itu saya pikir root atau dasar ya, akar awal kalau kita pengen kuliah luar negeri. Punya IELTS nilai 6,5 atau tergantung dari kampus yang mas-mas atau mbak-mbak pengen 7. Kemudian kalau TOEFL saya pikir nilai minimal 88 kalau saya tidak salah. Itu setara dengan 6,5 di IELTS. Nah, itu kalau sudah punya itu, saya suka menyebutnya dengan istilah golden ticket ya. Jadi punya IELTS 6,5 atau 7, terus TOEFL IBT 8,8 atau 95 atau 100 whatever you get, itu golden ticket itu. Banyak sekali kampus yang siap menerima jika teman-teman sudah punya itu. Pasport, visa itu akan apa ya, istilah otomatis nanti dengan sendirinya jika kita sudah keterima di sana, mendapatkan LOA yang unconditional, jadi letter of acceptance yang sudah tidak bersyarat lagi kan, langsung kita ngelamar beasiswa, ngelamar visa, ngelamar apapun itu beres, mengikuti biasanya. Jadi gitu, Mas Dodi Adi Nugroho. Jadi jika Mas pengen sangat berkeinginan untuk kuliah luar negeri, saran saya pertama adalah capai sertifikat atau capai nilai IELTS minimal 6,5 atau TOEFL IBT minimal 88 dengan bandless-nya harus sama. Jadi bandless itu adalah nilai masing-masing skill ya. Itu pembelajaran TOEFL nanti bisa bikin acara sendiri nanti. Pelatihan IELTS itu nanti saya jadi pembicara nggak apa-apa. Jadi harus punya nilai yang sama, 6,5 di speaking, 6,5 di writing, 6,5 di reading, 6,5 di listening. Itu bandless-nya 6,5 itu bisa keterima di luar negeri. Sehingga untuk dokumen-dokumen lain bisa saling mendukung nanti. Mengikuti aja lah nanti. Begitu.
Baik, terima kasih Bang Agung. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, sekaligus mungkin kalau Bang Agung atau Bang Satya ada pesan-pesan untuk rekan-rekan yang ingin kuliah di luar negeri atau masih ragu untuk kuliah ke luar negeri. Nah ini Pak ada pertanyaan khusus untuk Bang Agung, jika nilai jelek, apakah ada aturan remedi semester pendek atau harus mengulang semester depan? Untuk Bang Satya, tips untuk mahasiswa yang baru akan pertama kali tinggal di Inggris apa? Mungkin sekalian kalimat-kalimat penyemangatnya untuk audiens kita semua yang sudah setia dengan CMBS Indonesia. Silakan Bang Satya dulu mungkin. Baik ya, jadi nyinggung resit tadi ya. Resit itu tadi kan saya sudah sampaikan di presentasi ya. Hair atau remedi ada, jadi resit itu ada, tapi sistemnya beda-beda. Untuk ke apa? Ada yang resit yang membolehkan misalkan kita secara overall grade udah pass, udah mencapai syarat untuk lulus, itu ada yang nggak membolehkan untuk resit nilai yang ada gitu. Ada juga yang udah pass overall grade tapi masih boleh resit untuk mengulang nilai juga ada. Tapi yang saya tahu nih, umumnya biasanya kalau untuk resit itu misalkan nilai standar katakanlah 60. Nanti nilai kita 40. Kita untuk resit itu cuma bisa nanti dapat nilai cuma 60, sebagus apapun nilai. Biasanya seperti itu. Tapi kembali ke university masing-masing. Terus kalau yang masalah untuk pertama kali nyampe ke sana tuh apa sih yang perlu dilakukan? Kalau yang saya kunci itu adalah komunikasi ya dan informasi. Itu kuncinya itu. Jadi pertama kita 2 bulan 3 bulan sebelum kita berangkat itu kita udah sering kontak sama orang Indonesia yang ada di lokasi studi kita. Misalkan ada yang mau ke Glasgow, ya paling nggak yang dari bulan September mau berangkat nih, paling nggak bulan Juli atau Juni itu udah tanya-tanya. Saya nyari flat di kota mana sih, di daerah mana yang bagus nih, yang murah, terus yang cocok di mana. Nah, karena ini kuncinya di situ sih. Kalau kita udah nyampe sana, kita belum dapat flat atau flat kita masih sulit, nanti kita akan kesulitan. Karena begitu hari kita sudah mulai kuliah, kalau kita udah nggak fokus kuliah gitu, kita masih sibuk nyari flat, masih sibuk untuk settle, masih sibuk untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu, tidak ada kaitannya sama akademik ya. Itu menyulitkan diri kita sendiri. Terus informasi yang penting kayak misalkan kayak saya sampaikan tadi masalah enrollment misalkan. Kita nyampe kita harus cepet-cepetan untuk ambil mata kuliah yang pilihan yang kita mau suka itu apa. Itu misalkan informasi seperti itu biasanya kalau kita nggak nanya nggak ada yang ngasih tahu gitu. Contohnya saya kemarin saya termasuk ketinggalan waktu nyampe di sana, saya enroll, ternyata ada kelas-kelas tertentu yang saya pengen masuk udah tutup. Contohnya seperti itu, tapi ini case-nya beda-beda tergantung jurusan sama university masing-masing ya. Intinya kita jauh-jauh hari itu udah komunikasi sama orang Indonesia di situ. Apalagi syukur-syukur ada yang jurusannya sama, itu lebih mantep. Terus kita cari informasi sebanyak mungkin, baik dari university, baik dari orang Indonesia, dari PPI. Itu university juga kita kalau misalkan ada informasi, kita email ke mereka pasti akan dibalas. Email asal emailnya benar ya, ke alamat yang tujuannya admin kampus misalkan, itu pasti dibalas. Ya kurang lebih seminggu dibalas. Kita mau nanya apapun pasti dibalas di situ. Jadi kaitannya dengan motivasi untuk sekolah luar negeri ini yang saya rasakan. Saya berangkat dari pekerja lapangan yang saya bilang tadi. Dulu malas gak mau sekolah ini. Waktu udah kerja di lapangan tuh malas karena enak, kerja tuh udah enak ya, kita udah settle dengan kehidupan kerja kita, berangkat jam 7, jam 8 berangkat, terus ya leha-leha di kantor lah, terima gaji, jam 3, jam 4 pulang. Kalau nggak ada kerjaan lain, apalah terserah. Tapi kan itu kerja gampang ya. Terus studi itu kayak, apalagi yang jam yang dari kerja ke studi itu pressure-nya akan lebih sulit. Beda sama orang yang fresh graduate nih, dari S1 baru lulus. Tahun depannya atau lulus bulan Mei, bulan September udah mulai kuliah lagi di UK. Itu akan lebih enak karena mereka sirkulasi kegiatannya sama, belajar baca, cuma paling beda sistem aja. Itu pun berat, apalagi yang orang-orang kerja yang lapangan yang enggak sehariannya cuma masuk kantor, cuma ngopi, cuma ngobrol sama teman kantor, ngerjain kerjaannya, terus dihantam dengan reading list yang segitu banyaknya. Itu akan sulit kalau nggak punya mentalitas yang bagus. Sebagai contoh nih, polisi sendiri ya, 2 tahun lalu itu ada satu orang yang gagal ya di University of Glasgow di tempat saya.
gagal, dia nggak lulus, terus dia dia give up, jadi nggak meneruskan studinya karena merasa terlalu berat sama beban studi. Waktu itu jauh-jauh hari itu saya udah diperingatkan sama yang udah studi di luar negeri, nanti pressure-nya akan seperti ini sampai ada yang gagal nih karena stres aja. Itu saya udah ancang-ancang, ternyata memang pressure-nya seperti itu. Jadi tapi yang saya rasakan kalau kita belajar di luar negeri, banyak sekali hal-hal yang kita tidak dapat di Indonesia tapi dapat di luar negeri. Misalkan jurnal paling gampang, kita di luar negeri bisa akses jurnal yang nggak terbatas jumlahnya. Terus teman-teman pola pikirnya berbeda, sistem pendidikannya berbeda, pressure-nya berbeda. Kita selesai dari sini ya pasti punya pengalaman yang bisa diceritakan ke orang lebih banyak, bisa dirasakan manfaatnya buat orang lebih banyak dibandingkan orang yang kuliah di sistem Indonesia yang udah banyak orang yang jalani. Ya kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Bang Satya. Lanjut ke Bang Agung mungkin pesan-pesannya untuk rekan-rekan kita, dan juga mungkin ada tambahan tentang pertanyaan dari Pak Bondan Eko Suratno tadi. Dari Pak Bondan Eko Suratno. Halo Pak Bondan, sehat ya? Jadi di sini, di tempat saya, itu ada yang namanya resubmit. Jadi bukan remedi, bukan juga ikut semester pendek kalau di Indonesia kan. Di Indonesia kan ada semester pendek itu, di beberapa kampus kan. Dan mengulang semester depan ada. Di sini ada namanya resubmit. Jadi seperti yang disampaikan Mas Satya tadi, jika nilai kita suatu essay itu kurang, biasanya dosen akan memberikan masukan, memberikan semacam kayak kritik-kritik atau saran-saran gitu kan. Nah, kita nanti akan diberi kesempatan untuk melakukan tugas itu lagi. Jadi mengerjakan tugas itu lagi berdasarkan saran dari dosen itu. Nah, nanti di-resubmit lagi supaya apa? Supaya berhasil gitu kan. Nah, ini sekedar tahu aja ya, tapi jangan ada teman-teman di sini yang berencana fail ya pokoknya ya. Nggak boleh itu. Fail itu jangan sampai. Itu bisa kok. Jadi asalkan kita disiplin itu kuncinya. Kita disiplin, kita membaca, walaupun memang kadang-kadang ini bukan bahasa kita, agak susah. Dan bahasa akademik sini itu memang kayak batu ya, keras banget itu. Kita juga harus berusaha lebih keras lagi supaya batu itu pecah dan bisa mencair gitu kan. Dan saya yakin kita bisa asalkan kita fokus gitu kan. Jadi saya yakin semua teman-teman kita semua itu kalau fokus menghadapi suatu hal bisa. Baca dengan baik, kemudian diskusi dengan rekan, menciptakan WhatsApp group dengan rekan-rekan kampus di sini, kemudian diskusi dengan orang-orang lokal. Ini maksudnya apa? Terus WA bukan WA ya, tapi email dosennya. Saya kurang paham mengenai ini, bisa kita minta waktu diskusi. Beliau biasanya akan sangat terbuka dan seperti yang kata Mas Satya, open minded, menyediakan waktu untuk diskusi. Jadi jangan takut bertanya, jangan minder ketika berkumpul dengan bule-bule yang wajahnya cantik-cantik, ganteng-ganteng, pirang-pirang, dan sebagainya itu, nggak usah takut. Jadi asalkan kita punya ilmunya, kita membaca pre-reading list-nya, kita ketika tunjuk jari, nggak usah mikir ketika tunjuk jari, nanti saya deg-degannya gimana ya, apakah jantung saya bisa kuat nggak ya, kira-kira dilihat banyak orang itu, yang lihat orang-orang asing lagi bule-bule. Nggak usah khawatir, kalau kita punya ilmunya, kita maju aja. Mereka itu sebagai tambahan informasi bagi teman-teman. Kalau walaupun bahasa Inggris kita gerak-gerak, asalkan kita kontennya bagus, mereka mendengarkan. Itu aja. Jadi nggak usah khawatir, waduh bahasa Inggrisku gratul-gratul, kalau ngomong I don't know what I'm talking about atau whatever gitu, nggak usah khawatir. Mereka mengedepankan ilmu kita. Apa yang kita tahu, apa yang kita share gitu loh. Jadi kalau misalkan itu nggak berhasil, cuek aja. Kita berlatih jadi orang yang cuek gitu kan. Orang lain nggak mau dengerin saya nggak tahu urusan. Penting saya ngomong sesuai dengan apa yang saya baca dan dosennya mendengarkan. Kadang-kadang itu ada beberapa rekan yang curhat dengan saya, Pak Agung, kemarin di kelas kok ngomongnya enak sekali, tidak takut sama orang-orang bule yang lain. Saya pikir takut kenapa, mereka makan nasi gitu kan. Bahasa Inggris saya juga nggak jelek-jelek amat gitu kan. Lah terus Pak, bahasa Inggris saya kurang bagus, supaya saya tidak takut gimana caranya ya? Ketika Anda menunjukkan jari, ketika Anda mulai berbicara, nggak usah peduli dengan yang lain dulu, tapi peduli dengan dosennya. Jadi ilmu Anda sudah bisa Anda sampaikan, walaupun dengan bahasa Inggris yang kurang dulu kan, nggak apa-apa. Ilmu tersampaikan, saya yakin dosen pasti menghargai. Sekali dosen menghargai, semangat Anda, kepercayaan diri Anda akan bertambah, sehingga akan respect teman-teman terhadap Anda juga akan meningkat nantinya. Jadi gitu. Jadi jangan sekali-kali takut untuk bertanya, takut untuk berdiskusi. Itu yang poin pertama. Kemudian yang kedua,
bagi teman-teman yang sedang mencari atau sedang memiliki misi untuk kuliah ke luar negeri, jangan patah arang. Jadi jangan anggap semua itu susah. Jadi semua itu susah ya kelihatannya, tapi begitu kita udah menjalankan, sudah jalan 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, jadi mudah semua itu. Kita lihat Gunung Semeru tinggi banget, susah, wah kita bagaimana naik ke sana? Step by step gitu kan. Kita nggak bisa lompat langsung ke sana, kan gampang gitu. Kita 1 langkah demi 1 langkah gitu kan. Nanti ujung-ujungnya sampai juga. Di IELTS Anda kerjakan dulu, Anda latihan dulu, bisa berhasil. Setelah IELTS langsung cari kampus yang Anda suka, yang kira-kira ada program yang Anda cari, lamar, setelah lamar keterima, nyari beasiswa. Setelah nyari beasiswa, naik pesawat gitu aja gampang kan. Yang jelas ke sana jangan naik getek, sorry maaf, bahasa saya kurang bagus. Jangan naik kapal kecil ya, jadi naik pesawat kan. Jadi stepnya itu kalau jelas, kita kerjakan satu persatu, semua yang tadinya kelihatan susah, itu tiba-tiba, kok jadi gampang ya? Kenapa dulu saya berpikir itu susah? Karena Anda sudah dari awal punya mindset ini susah gitu. Jangan sampai seperti itu. Teman-teman harus punya mimpi yang bisa dikejar gitu. Langkah demi langkah, kuliah di luar negeri, sampai di sana menikmati foto-foto atau apapun itu, atau kalau bisa punya keluarga, bawa keluarga, terus punya anak di sana kayak saya, anak saya lahir di sini alhamdulillah. Itu akan menjadi suatu kenangan yang yang sangat berarti bagi masa depan nanti, baik dalam dunia akademis maupun dunia keluarga gitu loh. Mungkin tidak usah banyak-banyak dari saya, semoga sudah menjawab pertanyaan dari Pak Bun dan Eko Suratno, dan bagi yang lain juga semoga sedikit dari saya bisa memberikan kemantapan jiwa ya, biar jiwanya mantap untuk studi lanjut ke luar negeri tanpa ada secercah ketidakpastian atau ketakutan terhadap proses-prosesnya. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Agung. Terima kasih juga Bang Satya. Hari ini sangat menginspirasi ya. Jadi kita tidak hanya berbicara tentang bagaimana kita prosesnya menjadi mahasiswa, mendaftar, mencari beasiswa, tapi gimana kita juga bisa enjoy the process, gimana kita juga harus menguatkan mental, kita harus berusaha, fokus, apapun pasti bisa kalau selama kita berusaha, selama kita yakin, selama kita fokus, nggak usah takut, gas aja. Untuk sesi ini dan seri Scholarship Hunters, ini adalah sesi yang terakhir. Terima kasih kepada audiens yang sudah setia dari awal sampai akhir. Semoga bagi kalian semua yang ingin enroll, yang ingin cari scholarship atau sekolah di luar negeri, usahanya dilancarkan. Tetap semangat, stay safe, stay healthy. Semoga kita dipertemukan lagi dalam kesempatan berikutnya. Mungkin nanti ada kelas IELTS seperti yang dikatakan oleh Pak Agung, siapa tahu. Tolong mungkin panitia CMBS Indonesia, salah satu inspirasi kelasnya seperti itu. Semoga selalu sehat dengan keluarga semua. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih.